Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bersyukur itu sendiri merupakan ibadah yang Allah taala perintahkan untuk kita berkaitan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Maka hendaklah kita berusaha untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga rasa syukur kita kepada Allah. Kita akan melanjutkan yakni kisah-kisah nabawi disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni kisah-kisah orang-orang terdahulu, yang mana kisah ini ataupun kisah-kisah yang pernah kita sampaikan merupakan kisah yang telah dikoreksi oleh para ulama. Bahwasanya kisah tersebut adalah kisah yang benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apapun yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita yakini sebagai umat Islam, apa yang beliau sampaikan bukanlah dari hawa nafsu beliau, akan tetapi itu semuanya merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak kita saksikan kejadian tersebut ataupun tidak masuk ke dalam akal kita, akan tetapi keimanan itulah yang paling utama. Karena sesungguhnya apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian dari sebagian umat-umat terdahulu, yang itu semuanya disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan satu kisah yang intinya di dalam kisah ini menceritakan tentang seorang raja yang melarikan diri dari kerajaannya sendiri. Ini mungkin agak aneh. Seorang raja yang melarikan diri dari kerajaannya. Secara umum kita dapati orang-orang berlomba-lomba untuk mendapatkan satu kekuasaan ataupun berlomba-lomba ingin jadi raja atau ingin menguasai satu kerajaan, satu negeri ataupun yang semisalnya. Bahkan ini merupakan satu trik dari iblis ketika memberikan godaan dan waswas kepada Adam. Salah satunya diiming-imingi dengan kerajaan. Ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Ketika iblis memberikan waswas kepada Adam, dia mengatakan, "Hai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian, syajaratul khuldi?" Orang Indonesia bilang buah kuldi. Syajaratul khuldi itu dari kata ya khalid, ya khalidina fiha, maksudnya pohon keabadian. Maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian? Mana itu dilarang, untuk didekati saja dilarang, ya Nabi Adam alaihissalam.
Dan maukah aku tunjukkan kepadamu kerajaan yang tidak akan pernah binasa. Jadi secara umum anak-anak keturunan Adam itu menginginkan kekuasaan, sultan, wa imarah, wa sultah, kekuasaan, kekuatan, ingin menguasai satu daerah, menguasai satu kerajaan, menguasai satu negara, ataupun yang semisalnya, ini umumnya. Tapi berbeda di dalam kisah yang akan kita sampaikan pada pertemuan kali ini, yang diceritakan oleh Nabi SAW tentang kisah seorang raja dari kalangan Bani Israel yang melarikan diri dari kerajaannya, bukan karena dia memiliki aib, ya, artinya aibnya tersebut tersebar, bukan dia karena seorang yang zalim, kelihatan kezalimannya sehingga orang-orang pun membenci dia, akhirnya dia melarikan diri kemudian karena di demo sama rakyatnya, bukan. Bukan itu. Kita lihat kisahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam silsilatul ahadits as-sahihah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna bani Israil istakhlafu khalifatan alaihim ba'da Musa alaihi salam. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Bani Israel telah mengangkat seorang pemimpin ataupun khalifah untuk mereka, alaihim, maksudnya untuk Bani Israel, ba'da Musa alaihissalam, setelah sepeninggalnya Nabi Musa alaihissalam. Orang-orang Bani Israel tidak memiliki pemimpin, tidak memiliki penguasa pada saat itu setelah sepeninggalnya Nabi Musa alaihissalam, maka mereka pun mengangkat seorang pemimpin di antara mereka untuk memimpin mereka, untuk mengatur mereka, untuk mengayomi mereka. Nah, demikian. Kemudian kata Nabi SAW, raja yang sudah diangkat tadi sebagai penguasa bagi Bani Israel, faqama yusalli lailatan fawqa baitil muqaddas ataupun fawqa baitil maqdis, ya, fil qamar. Jadi faqama yusalli lailatan fawqa baitil muqaddas fil qamar. Maka satu saat dia mengerjakan solat di malam hari di bawah cahaya rembulan yang menyinari, ya, Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis ataupun apa yang ada di Palestina, begitu ya, Masjidil Aqsa. Ya, Masjidil Aqsa. Nah, si raja yang diangkat tadi satu malam di bawah, ya, sinar rembulan, dia naik fawqa Baitul Maqdis. Dia naik ke atas Masjidil Aqsa untuk mengerjakan sholat. Ya, naik ke atas masjidnya. Allahu a'lam bissawab, gitu ya. Bagaimana dia naiknya ataupun apa tujuan dan sebabnya, yang penting disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqama yusalli lailatan fawqa Baitul Maqdis, ya, fawqa Baitul Maqdis fil qamar. Jadi satu malam dia pun mengerjakan sholat di atas Masjidil Aqsa di bawah, ya, sinar rembulan, cahaya rembulan pada malam hari tersebut. Nah, ketika dia mengerjakan sholat di atas Baitul Maqdis, fadzakara umuran kana sana'aha, maka dia pun teringat dengan perbuatan-perbuatan dan urusan-urusan yang pernah dia urus sebagai seorang raja ataupun sebagai seorang khalifah atau sebagai seorang penguasa. Jadi ketika sholat dia mengingat, aduh, saya waktu itu mengurusin ini. Ya, biasalah namanya seorang raja, seorang penguasa. Ya, akan berhadapan dengan permasalahan demi permasalahan yang dihadapi oleh rakyat-rakyatnya, orang-orang yang dia pimpin. Maka dia teringat ketika mengerjakan sholat di bagian atas Baitul Maqdis, dia teringat karena sholat yang dia telah lakukan. Dia ingat, aduh, ini begini, ini begini, ini begini. Dia ingat, ya, di daerah ini kasusnya begini, aduh gimana, di daerah ini kasusnya begini, ya, di wilayah ini kasusnya begini, di tempat ini dulu ada kasus seperti ini, ada kasus seperti ini, banyak umuron, ya,
Jadi banyak urusan-urusan yang dia ingat, yang pernah dia kerjakan, yang pernah dia selesaikan sebagai seorang penguasa, sebagai seorang raja pada saat itu. Maka setelah itu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fatadalla bisabab. Ya. Kemudian dia pun turun dari atas Masjidil Aqsa tersebut dengan menggunakan tali. Dia turun dengan menggunakan tali. Tali yang dipintal gitu ya, seperti tali tambang. Fatadalla, dia pun turun. Ini perbuatan seorang raja kan gitu ya. Dia turun dari bagian atas Masjidil Aqsa, fa asbahas sabab mu'allaqan fil masjid, dan ketika waktu subuh hari, ketika masih pagi hari, tali itu masih kelihatan menggantung di Masjidil Aqsa. Kelihatan kan gitu ya, tali tersebut sebagai tempat turunnya dari atas ke bawah. Masih kelihatan menggantung, dia tinggalkan tali tersebut masih menggantung-gantung di bagian masjid. Wa qad zahaba, ternyata dia telah pergi melarikan diri. Dia telah pergi melarikan diri. Ya, dari kerajaannya, dari ya kekuasaannya pada saat itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad zahaba, dia pun pergi. Setelah tadi malam kan gitu ya, dia mengerjakan sholat, kemudian mengingat berbagai macam urusan-urusan yang pernah dia kerjakan bersama rakyatnya sebagai seorang raja. Ingat ini, ingat ini, ingat ini, ingat ini. Maka dia pun turun dan pergi melarikan diri. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan lagi ceritanya. Fantalaqa hatta ata qauman ala syattil bahar. Jadi singkat cerita, dia pun meninggalkan kerajaannya dan bergegas pergi beranjak sehingga sampailah dia di satu kaum ataupun di satu ya negeri atau di satu kaum ala syattil bahar. Itu tepatnya ya, tempat itu ya tempat kaum yang dia singgahi ataupun yang dia datangi ya dekat dengan pantai kan gitu ya, tepi pantai. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fawajadahum yadribuna libnan aw yasnauna libnan. Si raja tadi tatkala sampai di satu kaum yang mana kaum tersebut tinggal di tepi pantai gitu ya, di dekat pantai, didapati oleh si raja tadi yang melarikan diri tadi. Si raja tadi mendapati orang-orang yang dia temui yaitu sedang membuat ya batu bata, sedang membuat bata. Ya, sedang membuat bata, paham semua ya, batu bata sebagai bahan untuk membangun rumah. Jadi kaum tersebut pekerjaannya adalah membuat batu bata. Yasnauna libnan, mereka membuat batu bata. Jadi dia temui satu kaum yang tinggalnya dekat tepi pantai, kemudian pekerjaan mereka membuat bata. Fasa'alahum, kemudian si raja tadi pun bertanya kepada mereka, kaifa ta'khuduna ala hadzal libn? Ya. Berapakah ya? Artinya dia bertanya, berapakah yang kalian dapatkan ataupun yang kalian ambil ataupun upah dari membuat batu bata ini? Berapa gajinya? Kan begitu ya. Kaifa ta'khuduna? Ya, berapa gaji yang kalian dapati dari membuat batu bata seperti ini? Dia bertanya. Fa akhbaruhu, maka masyarakat tadi yang dia temui pun mengabarkan kepada si raja tadi berapa gajinya, berapa upahnya untuk membuat batu bata. Mereka digaji berapa? Kan dia kabarkan, oh sekian per batu bata, mungkin sekian ataupun per ini sesuai dengan ukuran pada saat itu. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Falabbana ma'ahum, maka si raja tadi pun ikut menjadi kuli buat batu bata. Ya, dia ikut falabbana ma'ahum. Dia pun ikut membuat batu bata. Artinya ikut kerja sebagai ya ummal atau sebagai seorang kuli ataupun seorang pekerja yang membuat batu bata bersama masyarakat umum yang lainnya, ikut kerja buat batu bata. Pernah lihat buat batu bata kan? Iya, cetak kemudian semacam dibakar gitu ya, ada semacam rumahnya nanti dibakar. Nah, seperti itu. Jadi mencetak batu bata. Dia ikut kerja bersama mereka. Fakana ya'kulu min amali yadihi. Adalah dia si raja tadi kan gitu ya, dia pun mengkonsumsi ataupun memakan dari hasil pekerjaan tangannya sendiri. Artinya dia membiayai dirinya sendiri dari hasil pekerjaannya. Ya, dari hasil pekerjaannya. Fakana ya'kulu min amali yadihi. Fa idza kana hinas shalah qama yusalli. Maka apabila masuk waktu salat, dia pun bangkit kemudian mengerjakan salat. Apabila selesai sholat, dia kerja lagi membuat batu bata. Dan seperti itu pekerjaannya seorang raja yang melarikan diri ini.
Nah, kemudian farafa'a dzalikal umman ila dahqanihim. Maka kejadian ini pun menjadi satu kejadian yang asing dan aneh bagi masyarakat tersebut. Akhirnya apa? Si pekerja baru tadi, padahal dia sebenarnya adalah seorang raja, akhirnya keadaan ataupun keberadaannya di tengah-tengah masyarakat yang dia datangi tadi ini dilaporkan kepada penguasa tempat itu, maksudnya penguasa wilayah itu ataupun raja juga. Disebutkan dalam riwayat yang lain dia sebenarnya singgah di satu kerajaan yang lain. Nah, akhirnya dia pun dilaporkan kepada penguasa negeri tersebut yang dia singgahi tadi, karena dia melarikan diri dari negerinya sampai di negeri yang lainnya. Jadi farafa adzalikal ummal ila dahqanihim. Jadi pekerja baru ini diangkatlah beritanya itu, dilaporkan kepada penguasa di negeri tersebut. Kemudian dikatakan inna fina rajulan yaf'alu kadza wa kadza. Sesungguhnya di tengah-tengah kita telah datang seorang lelaki yang dia berbuat ini. Artinya apa? Masyarakat yang bergaul dengannya ataupun yang dia datangi merasa takjub dengan akhlaknya, kan begitu ya, dengan amal perbuatan dan kegiatannya. Yang bekerja kemudian mengambil hasil dari pekerjaannya, kemudian dia makan dari hasil pekerjaannya, dan di sela-sela pekerjaannya dia tidak terlewatkan untuk beribadah, kerja, beribadah, salat, bekerja, kemudian dia juga beribadah. Pekerjaannya untuk menghidupi kebutuhan-kebutuhannya, untuk memenuhi keperluan-keperluannya. Dia memakai hasil yang dia dapati. Dia tidak meminta-minta, akan tapi dia bekerja sesuai dengan kemampuan dan tenaga yang dia miliki, dan seperti itu. Ini menakjubkan orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga mereka melaporkan tentang si raja yang melarikan diri tadi, laki-laki asing ini dilaporkan kepada rajanya. Kemudian dikatakan ada si fulan, dia datang seorang laki-laki melakukan ini. Fa arsala ilaihi. Maka sang raja pun penguasa negeri itu mengundang orang ini, karena orang-orang bercerita tentang kebaikannya. Dia pun diundang. Fa aba ayatiyahu. Akan tetapi orang tersebut, maksudnya si raja yang melarikan diri tadi, dia merasa enggan untuk memenuhi undangan sang raja. Fa aba ayatiyahu. Dia pun tidak mau mendatanginya. Salasa marrat, sehingga dia sampai diundang oleh raja 3 kali. Biasalah mungkin seorang raja mendapatkan satu berita ada seorang asing yang datang, kemudian sangat menakjubkan tingkah lakunya, perbuatannya. Akhirnya dia undang dia kemari. Dia tidak mau. Undang lagi, dia tidak mau. Undang lagi sampai 3 kali dia tidak mau. Summa innahu jaa yasiru ala dabatihi. Akhirnya sang raja tadi yang datang sendiri dengan kendaraannya untuk menemui orang tadi yang ikut kerja buat batu. Gitu ya, buat bata. Akhirnya dia sendiri yang datang untuk menemuinya dengan kendaraannya. Falamma ra'ahu farra. Maka tatkala raja ini yang ingin mendatangi orang yang asing tadi, ketika dia melihat ada sang raja datang, lari lagi dia, melarikan diri. Si raja yang melarikan diri tadi dari kalangan Bani Israel, dia lari. Falamma ra'ahu farra. Maka tatkala orang ini melihat sang raja datang, dia lari. Fattaba'ahu fasabaqahu. Maka sang raja tadi pun mengikuti terus diikuti. Kok lari kan gitu ya? Diikuti, dikejar. Fasabaqahu. Akhirnya dia pun mampu melombanya. Kan gitu ya. Faqala. Ketika dia sudah hampir mampu melombanya, sang raja tadi pun berkata kepada laki-laki asing tadi, dia mengatakan, "Unzuruni." Unzurni ukan di muka. Unzurni maksudnya intazirni. Kan gitu ya. Tunggu. Aku ingin berbicara kepadamu. Tunggu sebentar. Kenapa kamu lari? Tunggu. Jangan lari. Aku ingin berdialog, ingin berbicara kepadamu. Qala, kemudian Nabi SAW melanjutkan ceritanya. Faqama hatta kallamahu. Akhirnya sang raja tadi pun berhasil menemuinya, sehingga dia pun bisa berdialog dan berbicara dengan orang asing tadi yang aneh tadi. Fa akhbarahu khabarahu. Akhirnya dia pun menceritakan tentang kejadian yang terjadi pada dirinya. Dia menceritakan tentang kabarnya, dari mana dia, siapa sebenarnya dia, kan begitu ya? Siapa sebenarnya dia, bagaimana kejadiannya dari awal sampai dia bisa sampai ke negeri tersebut. Dia ceritakan semuanya. Falamma akhbarahu annahu kana malikan
wa annahu farra min rahbati rabbih, ya, qala inni la azunnuni lahikun bik. Maka tatkala sang raja tadi, maka tatkala laki-laki asing tadi menceritakan siapa sebenarnya dia, ternyata dia adalah seorang raja dari kalangan Bani Israel yang melarikan diri dari kerajaannya. Kenapa? Min rahbati rabbih. Ternyata dia takut dengan Robnya. Ngaku dia cerita, saya melarikan diri karena saya takut sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya takut karena begitu besar dan begitu berat tanggung jawabnya mengurusi masyarakat atau mengurusi rakyat. Gak sanggup dia melarikan diri, subhanallah. Dia tidak sanggup. Kenapa? Karena ketika tadi dia di cahaya rembulan di malam hari, ketika dia sholat, dia mengingat begitu banyaknya urusan-urusan yang mungkin dia di sana banyak lalai. Ada urusan ini, ada kasus ini, kasus ini. Mungkin dia menganggap itu satu perbuatan yang kurang tepat, kurang adil, kan gitu ya. Akhirnya ada yang mungkin terzalimi, ada yang tidak terpenuhi haknya, ada yang mungkin ini kurang makanan, ada harga yang mungkin seperti ini, dan banyak permasalahan, dan dia tidak sanggup, dia melarikan diri. Min rahbati rabbih. Ternyata alasan yang mendorong dia untuk melarikan diri dari kerajaannya, dia diangkat sebagai seorang raja, ya, bukan karena apa-apa, karena saking takutnya dengan Robnya. Dia takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia sampaikan kepada si raja yang mengejarnya dia tadi. Ya, si raja yang mengejar dia tadi. Qala, akhirnya sang raja, ya, di negeri yang dia singgahi tadi pun berkata, "Innila azunnuni lahikun bik." Kalau begitu aku akan ikut kamu. Ternyata raja yang ketemu ini juga akan ikut raja Bani Israel yang melarikan diri tadi. Saya ikut kamu kalau begitu. Ya, saya ikut juga. Ikut meninggalkan kerajaan yang sedang mereka yang kuasai. Qala fattaba'ahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melanjutkan ceritanya, fattaba'ahu fa'abadallah, ya, fa'abadallah. Maka sang raja tadi pun mengikuti, ya, si laki-laki asing tadi, ya, ini dua-duanya raja kan gitu ya. Mantan raja akhirnya sama-sama melarikan diri, meninggalkan kerajaan daerah kekuasaannya. Apa tujuannya? Fa'abadallah. Tujuannya adalah keduanya ingin lebih konsentrasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta mata, sehingga keduanya pun meninggal dunia bareng-bareng bersama. Sebagian para ulama mengatakan wallahu a'lam bishawab, ya, ahlul ilmu mengatakan ketika menjelaskan ini, ya, kemungkinan kedua-duanya meminta kepada Allah, berdoa supaya kedua-duanya dimatikan secara bersamaan, diwafatkan secara bersamaan, karena mereka mungkin saling dekat kan gitu ya, sudah sama-sama beribadah, sama-sama sudah, ya, bertekad kuat ingin tetap terus beribadah sampai mereka meninggal dunia. Ya, hatta mata bi Rumailah Misr, sehingga keduanya meninggal dunia di satu tempat yang namanya Rumailah, ya, Rumailah di Misr. Rumailah itu di satu tempat, ya, di negara Mesir, ya, di negara Mesir. Qala Abdullah, maka sang perawi hadis ini yaitu Abdullah bin Mas'ud seperti yang disebutkan di awal, dia pun berkata, "Lau anni kuntu samma." Dia melanjutkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dia melanjutkan ceritanya, "Lau anni kuntu samma lah tadaitu ila qabrihima bi sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allati wasafa lana." Kalaulah seandainya aku berada di tempat itu, niscaya akan aku tunjukkan kuburan keduanya, kuburan kedua raja tadi. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunjukkan tanda-tanda kubur keduanya. Sifat-sifat kuburannya begini itu sampai disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Mas'ud di Rumailah Misr, gitu ya, Rumailah Mesir, di satu tempat yang namanya Rumailah yang ada di negara Mesir, dan beliau menyebutkan bagaimana tanda-tanda kuburan dari kedua mantan raja yang melarikan diri tadi. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Sehingga dari sini bisa kita dapati beberapa faedah, ya, beberapa faedah dari kisah ini yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, faedah yang bisa kita dapati bahwasanya apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, yaitu rasa takut, ya, raja dari Bani Israel ini. Dia mengatakan bahwasanya aku melarikan diri dari kerajaan yang aku kuasai. Kenapa? Min rahbati rabbi,
karena saking takutnya kepada Rabb, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada sebagian orang bertanya, bukankah lebih baik kedua raja tersebut tetap bertahan di daerah kekuasaannya sebagai seorang raja kalau mereka memang benar-benar orang yang soleh? Kalau mereka benar-benar orang yang soleh, orang-orang yang baik, bukankah lebih bagus, lebih baik mereka tetap bertahan di kerajaan mereka, kemudian mereka melakukan melakukan perintah ataupun menguasainya, mengatur negaranya dengan cara yang baik, begitu ya, memerintahkan kebaikan, mencegah dari kemungkaran-kemungkaran ataupun yang semisalnya, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala ataupun yang semisalnya. Bukankah seperti ini lebih baik? Kenapa mereka melarikan diri? Kan gitu ya. Kenapa mereka melarikan diri? Bukankah lebih baik keduanya itu tetap bertahan di kerajaan tersebut? Maka para ulama mengatakan bahwasanya setiap orang itu akan mengetahui bagaimana kondisi dirinya. Setiap orang paling tahu tentang dirinya, bukan orang lain yang paling tahu. Ya. Setiap orang lebih mengetahui bagaimana keadaan dan kemampuan dirinya. Artinya kedua orang ini atau kedua raja ini mengetahui bagaimana dia tidak mampu untuk menjadi seorang raja. Dia nggak mampu untuk mengatur satu kerajaan dengan masyarakat yang begitu banyaknya jumlahnya. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah itu ya. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Ma'adzirah itu uzur. Balil insanu ala nafsihi basirah. Akan tetapi insan, manusia itu, dia paling tahu, basirah itu dia paling tahu tentang dirinya. Setiap orang itu paling tahu tentang dirinya. Jangan memaksakan diri, jangan mengikuti hawa nafsu yang ada pada dirinya sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Dia kira dirinya mampu untuk mengatur satu daerah, satu wilayah, satu negara sehingga dia berani mengajukan diri, padahal dia paling tahu bahwasanya dirinya itu tidak bisa menjadi seorang pengatur, tidak bisa menjadi seorang penguasa. Terbukti, apa buktinya? Terbukti untuk di tengah keluarganya sendiri dia tidak bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Itu saja nggak bisa. Bagaimana harus menjadi seorang penguasa yang dengan jumlah masyarakat manusia yang banyak. Balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adzira, walaupun manusia itu mampu ya melontarkan ribuan uzur, ribuan alasan mampu dia sampaikan, akan begini, tapi dia paling tahu tentang dirinya. Kalau dia tahu dia nggak mampu, maka jangan coba-coba nekat, gitu ya. Jangan coba-coba nekat, kecuali memang dia dalam kondisi diangkat oleh manusia, maka dia akan ditolong. Dia akan ditolong. Seperti nasihat Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Samrah. Ya, Abdurrahman bin Samrah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW berkata kepadanya, Ya Abdurrahman ibn Samrah, la tas'alil imarah. Wahai Abdurrahman bin Samrah, tidak usah kamu meminta jabatan, imarah, kekuasaan. Gak usah kamu meminta satu jabatan untuk menguasai satu daerah atau satu pun negara. Gak usah diminta. Fa innaka in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Karena sesungguhnya engkau, jika engkau diberikan tampuk kekuasaan, akan tetapi dengan permintaanmu sendiri, maka seluruh tanggung jawab itu ditimpakan kepadamu. Ya, ditimpakan habis kepadamu. Artinya apa? Kamu enggak akan ditolong. Karena selanjutnya beliau mengatakan, wa in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Tapi jika tampuk kekuasaan itu ya diberikan kepadamu an ghairi mas'alatin, bukan karena permintaanmu sendiri, u'inta 'alaiha, kamu akan ditolong untuk mengurusi kekuasaan tersebut. Ya, jelas kan begitu ya, berbeda. Mungkin ada seorang, aduh berat rasanya ini, tapi dia diangkat, maka insya Allah dia akan dibantu. Kan gitu ya, dia akan dibantu. Cuma yang menjadi permasalahan seorang yang sebenarnya dia tahu dirinya itu tidak memiliki kemampuan untuk menjadi seorang penguasa, akan tapi dia memaksakan dirinya, maka ya ini semua akan ditimpakan kepadanya. Nah demikian. Jadi inilah alasan kenapa kedua raja ini mengundurkan diri, melarikan diri dari rakyatnya, dari kerajaannya, karena keduanya mengetahui bahwasanya mereka tidak mampu untuk mengatur jumlah ataupun untuk mengatur satu kerajaan dengan jumlah manusia yang begitu banyak, dengan berbagai macam permasalahan yang banyak sekali.
Sehingga dia pun teringat, aduh ini begini, akhirnya saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bedakan antara orang saleh dengan orang muslih. Kan gitu ya. Saleh dengan muslih, dengan isim tafdil, kan gitu ya. Seorang yang saleh dengan muslih, dari kata salah juga, muslih. Ini berbeda keduanya. Seorang yang saleh akan tetapi dia tidak bisa menjadikan orang lain soleh, tidak berusaha untuk menjadikan orang lain soleh, dia hanya bisa menjadikan dirinya saja soleh. Orang seperti ini sekalipun dia hidup di tengah-tengah orang yang jahat, tetap akan dihabisi dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena tidak bermanfaat untuk orang lain, hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri. Sehingga ketika kemaksiatan itu banyak, ada orang soleh di tengah-tengahnya, tetap ini dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan. Makanya ketika salah seorang istri Nabi tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, an-nahliku wa fina salihun?" Mungkinkah kami dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala sementara di tengah-tengah kami ada orang soleh? Mungkinkah seperti itu? Iya, kata Rasulullah. Faqala na'am, mungkin. Ya, idza katharatil khabas. Ketika kemaksiatan itu sudah sangat banyak, tapi yang di tengah-tengah mereka cuma orang soleh, bukan orang muslih. Adapun jika di tengah-tengah mereka orang muslih, orang-orang yang bisa melakukan perbaikan, ini nggak akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama mereka ada, tidak akan dihancurkan. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud itu ya, ayat 117, Allah taala berfirman, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun." Jelas ini ya. Allah taala mengatakan, Allah taala berfirman bahwasanya Rabbmu yang Muhammad tidak mungkin membinasakan negeri-negeri tersebut secara zalim. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala secara zalim sesuka hati kemudian dihancuri aja. Tidak mungkin Allah berbuat demikian. Wa ahluha muslihun. Sementara penduduk-penduduknya di sana masih ada orang-orang yang muslihun, masih ada orang-orang yang melakukan perbaikan. Sehingga ahlul ilmi mengatakan bedakan antara orang soleh dan muslih. Salihun dan muslihun itu berbeda. Ya, bahkan pengaruhnya berbeda. Walaupun di sana banyak pelaku kemaksiatan, ya, banyak pelaku kemungkaran, tapi di sana masih ada orang-orang yang melakukan muslihun, melakukan perbaikan. Ya, amar ma'ruf nahi munkar, maka ini akan ditahan, tidak akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda, di tengah-tengah mereka itu hanya ada orang-orang soleh. Inilah yang terjadi kepada dua raja ini, saking takutnya dia, terutama kepada raja yang pertama tadi, raja Bani Israel. Ya, raja dari Bani Israel. Kenapa? Karena dia hanya mampu untuk menjadikan dirinya sebagai orang soleh. Dia bisanya sholat naik ke atas masjid, Masjidil Aqsa, kemudian sholat, beribadah sampai manjat dia, khusyuk sendirian, dia bisa khusyuk sendirian. Tapi dia teringat, aduh urusan ini kacau, aduh nggak bisa, pusing. Ini gimana saya dengan Rabb saya nanti pada hari kiamat? Akhirnya dia pun melarikan diri. Ya wajar saja. Ya, wajar saja, dan ini memang suatu tindakan yang tepat. Lebih baik dia mengundurkan diri daripada dia harus lebih banyak melakukan kerusakan karena dia tidak bisa melakukan perbaikan, tidak bisa mengatur, tidak bisa menjadi seorang penguasa. Nah, ini harus dipahami ya. Jadi bukan berarti loh ini kok melarikan diri, kan bukankah lebih baik dia harus bisa sebagai seorang raja lebih mudah dia berbuat ini, lebih mudah berbuat ini. Bukan itu masalahnya. Yang menjadi masalah dia tidak mampu menjadi seorang penguasa yang baik, yang melakukan perbaikan, yang bisa melakukan islah kepada rakyat-rakyatnya, kepada masyarakatnya. Tapi ini faedah yang paling penting ya di dalam kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini. Kemudian di sini juga kita dapati satu faedah bagaimana si raja dari Bani Israel tadi, fakana ya'kulu min amali yadi, adalah dia bekerja kemudian memakan dari hasil pekerjaan tangannya sendiri. Ini adalah sebaik-baik perbuatan seorang hamba. Dia bukan dengan cara meminta-minta kan begitu ya, itu tidak baik. Tapi berusahalah untuk bekerja, berusaha selama dia mampu, kemudian dia memenuhi keperluan dan kebutuhannya dari hasil pekerjaannya sendiri. Ya, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma'akala ahadun ta'aman qattun khairan mimma ya'kulu min amali yadihi." Ya, wa inna Nabiyallah Daud kana ya'kulu min amali yadihi. Atau kama qala Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
tidaklah seorang mengkonsumsi ataupun memakan dari hasil pekerjaannya, tidaklah seorang mengkonsumsi satu makanan yang itu lebih baik daripada hasil pekerjaannya sendiri. Jadi seorang mengkonsumsi makanan yang lebih baik yang dia konsumsi adalah dari hasil pekerjaannya sendiri gitu ya, dari hasil pekerjaan tangannya sendiri ataupun dari gajinya ataupun dari upahnya sendiri. Kenapa? Karena sesungguhnya Nabi Allah Daud dia pun makan dari hasil pekerjaannya sendiri seperti yang dilakukan oleh Raja Bani Israel ini. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Kemudian faedah yang lainnya yang bisa kita dapati bahwasanya di masa dahulu sudah dikenal istijarah kan gitu ya, sewa menyewa ataupun mempekerjakan dengan bentuk pekerjaan ini pekerjaan itu kemudian digaji kan gitu ya. Sebagaimana ini juga sudah terjadi kepada Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam ketika dia bertemu dengan seorang laki-laki yang sudah tua renta yang memiliki 2 anak gadis yang sedang mengembalakan kambingnya kan begitu ya, sehingga salah seorang anak wanita dari laki-laki tadi berkata kepada ayahnya waqalat ihdahuma ya abati istajirhu, maksudnya Nabi Musa, karena didapati Nabi Musa seorang yang kuat kan begitu ya, dan amanah membantu si wanita tadi dalam mengambil air yang sedang ngantri kan gitu ya, kisahnya Nabi Musa bersama 2 anak wanita tersebut. Maka dia pun berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, istajirhu, sewalah orang ini, pekerjakanlah orang ini. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin, karena sesungguhnya sebaik-baik orang yang kamu pekerjakan adalah seorang yang kuat dan amanah. Berarti apa? Sejelek-jelek orang yang dipekerjakan gitu ya, sudah malas kemudian tidak amanah kan gitu ya. Ini sejelek-jelek pekerja yang diangkat kan gitu ya, yang dijadikan sebagai pekerja. Karena sebaik-baik orang yang kamu jadikan sebagai kamu sewa tenaganya ataupun badannya, tenaganya diambil ataupun dipekerjakan adalah al-qawiyul amin, seorang yang kuat bekerja dan dia juga amanah. Jadi jangan cari pekerja yang sudah enggak kuat kerja kan gitu ya, alias malas kerja kemudian enggak amanah lagi, banyak nipunya gitu ya. Banyak nipunya ataupun banyak hilahnya. Nah, demikian. Jadi sudah semenjak dahulu, semenjak Nabi Musa ataupun Bani Israel di sini sudah dikenal yang namanya sewa menyewa ataupun menggaji orang, mempekerjakan orang. Nah, di sini juga kita dapati teknologi di masa dulu hampir kurang lebih sama seperti sekarang, yaitu membuat batu bata itu sudah ada semenjak dahulu, kan gitu ya, membuat batu bata untuk membangun rumah seperti yang kita dapati hari ini. Nah, demikian. Jadi setiap zaman kita dapati memiliki teknologi sesuai dengan zamannya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala Di masanya Firaun juga mampu membuat susunan-susunan batu sehingga mampu membuat piramid kan gitu ya, membuat piramid yang mana sampai-sampai orang sekarang ini berpikir itu gimana cara buatnya gitu ya, dengan teknologi di masa dahulu. Jadi setiap zaman, setiap kurun itu memiliki teknologi masing-masing yang telah diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Tayyib ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan dari kisah ini. Kemudian beberapa faedah tadi yang bisa kita sampaikan, semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada bertanya, silakan sebelum kita akhiri. Ada yang bertanya? Tidak ada ya? Oh ya, silakan Pak. Saya ada waktu. Iya.
Ya kalau kriteria, maksudnya kriteria pemimpin yang bagus lah begitu ya. Menurut Islam itu bagaimana? Sementara di sini orang yang soleh sendiri kita dapati mengundurkan diri kan gitu ya, tidak mampu untuk mengatur. Jadi sebenarnya begini, ya ini juga dilihat dari sisi kemaslahatannya kan gitu ya. Jadi pembahasannya ya cukup panjang. Tapi kalau dilihat dari sisi kriterianya saja, memang ya ketika kita ingin mengangkat ataupun memilih seorang pemimpin, seperti yang kita dapati, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mengutamakan keilmuan. Makanya ketika beliau memerintahkan siapa yang menjadi imam, yang menjadi patokan adalah keilmuannya, kan gitu ya. Bukan dari sisi hanya sebatas umur saja, kan gitu ya. Bukan lebih mana duluan masuk Islam itu nanti, tapi keilmuan dulu. Mana yang paling aqra'ul Quran, ya gitu ya. Kemudian yang paling afhamul hadis, yang paling paham tentang Al-Quran, paham tentang hadis, tata cara sholat. Kecuali di sana didapati kesamaan-kesamaan, baru dilihat siapa yang paling tua, yang paling berwibawa, mungkin yang lain-lainnya kan begitu ya. Nah, jadi syarat itu ya keilmuan sebenarnya yang paling utama kan begitu ya. Jadi memang kalau didapati, apalagi untuk memimpin satu kenegaraan, satu wilayah, maka yang dilihat adalah kemampuan, keilmuan dia di dalam memimpin. Nah, kalau memang kita dapati pada dirinya itu ada, kan begitu ya. Kemudian ditambah lagi dengan adanya kesolehan. Nah, ini lebih utama. Tapi kalau yang menjadi faktor ataupun yang menjadi faktor ininya gitu ya, pilihannya hanya sebatas solehnya saja, ini belum tentu. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah memerintah gitu ya. Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwasanya pemimpin sekalipun dia itu seorang yang fajir, artinya kelihatan ahlul maksiyah kan gitu ya, zalim ataupun berbuat maksiat, akan tetapi dia mampu di dalam melakukan ini gitu ya, mampu memimpin satu negara, ini masih lebih baik daripada seorang yang soleh akan tetapi nggak mampu mengatur negara, kan gitu ya. Karena kenapa? Karena yang diinginkan adalah kemaslahatan orang banyak kan gitu ya, bukan hanya kepada si pemimpin ini saja yang menjadi ukurannya, tapi kemaslahatan orang banyak itu yang menjadi ukuran. Nah demikian ya, kalau secara umum ya kriterianya bagaimana ya, keilmuannya yang dilihat. Apa dulu yang mau dipimpin kan gitu ya, dilihat dari keilmuannya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktunya kayaknya. Sudah ya. Ya, insyaallah kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.